Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Bapa, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami betul-betul mengerti dan memahami, dan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Injil Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita membacanya. Elai memberikan judul pencobaan di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu ialah pekerjaan si pencoba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Yesus dibaptis, ia dibawa Roh menuju padang gurun. Di sana Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dan setelah itu ia dicobai oleh iblis. Dari sini kita melihat Bapak Ibu bahwa bukanlah mudah untuk Yesus sebagai seorang manusia menjadi juru selamat bagi dunia. Banyak proses yang harus ia lewati Bapak Ibu, di mana proses itu menuntut Yesus secara manusia untuk taat kepada pimpinan Tuhan, kepada pimpinan Allah, kepada pimpinan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat bahwa ia harus mati di kayu salib Bapak Ibu. Dan ini adalah proses yang sangat panjang, di mana situasi dan kondisi yang harus menuntutnya untuk tetap taat kepada Allah Bapak Ibu. Di sini satu hal yang kita pelajari, yang kita lihat, yaitu adalah ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah. Dan ini mengajarkan kita untuk tetap taat, tetap setia di dalam situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini Bapak Ibu. Jangan pernah goyah dengan keadaan, dengan situasi yang kita alami saat ini. Karena penting, ketaatan kita itu akan membawa kita kepada keselamatan Bapak Ibu. Dan dari sini kita melihat bahwa
ketika dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, berbeda dengan konsep manusia, bahkan bertolak belakang, Bapak Ibu. Karena apa yang dipikirkan manusia itu hanyalah untuk dirinya atau kepentingan dirinya atau keinginan dagingnya. Sehingga inilah yang membuat perbedaan. Mengapa ketika kita dipimpin Roh Kudus, kadang-kadang itu membuat kita kecewa, kadang-kadang membuat kita menyerah, kadang-kadang membuat kita tidak mau mengikuti Tuhan Yesus lagi, Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita waspadai. Karena banyak orang yang menganggap ketika ia dipimpin oleh Roh Kudus, ia akan merasa aman, ia akan merasa nyaman, dan segala sesuatu dimudahkan. Baik entah itu pekerjaannya, entah itu usahanya, entah itu pendidikannya, atau semuanya. Bapak Ibu, justru di sini kita melihat bahwa Yesus dibawa Roh menuju padang gurun, dan setelah itu ia dicobai oleh iblis. Bapak Ibu, secara logika manusia sulit untuk memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam berbagai masalah, dalam berbagai tantangan, dalam berbagai pencobaan dan penderitaan ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Karena seringkali kita mendengar bahwa banyak orang ketika ia mengikut Tuhan, ketika ia berjalan bersama Tuhan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak pencobaan yang ia alami, Bapak Ibu. Namun yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah bukan dari Allah. Kalau kita lihat dari kisah Ayub, Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat itu bukan karena datangnya dari Allah, tetapi iblislah yang membuat Ayub menderita, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat di Yakobus 1 ayat 13, Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun. Bahkan Allah pun tidak mencobai siapapun. Di sini kita melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, penderitaan, tantangan yang kita alami, Bapak Ibu, itu sebenarnya bukan datang daripada Allah, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita untuk kita alami, Bapak Ibu. Nah, ada hal yang penting di sini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, Bapak Ibu. Tetapi saya akan jelaskannya nanti. Nah, di sini saya mau kembali lagi bahwa manusia sulit untuk memahami karena terkadang manusia merasa dirinya lebih pandai dan lebih bijaksana daripada Tuhan. Sehingga seringkali ia menyalahkan cara Tuhan. Dan ia merasakan atau dirasakan cara Tuhan itu tidak sesuai dengan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Roh Kuduslah yang dapat mengubah kita, yang dapat mengubah pola pikir kita, yang mengubah paradigma kita, sehingga kita bisa membedakan mana cara iblis bekerja dan cara Tuhan bekerja. Nah, dari sini kita mau melihat diri kita, apakah kita berada atau dengan cara Tuhan atau dengan cara iblis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah cara perilaku kita atau tingkah laku kita, cara pikir kita seturut dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa memahami bagaimana cara kerja iblis. Bagaimana iblis menarik kita dengan berbagai macam solusi yang ia berikan kepada kita. Dan sehingga dari situ kita bisa belajar menjadikan kita lebih waspada pada iblis, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita memahami perilaku dan cara iblis bekerja sehingga menjadikan kita lebih waspada lagi, Bapak Ibu? Yang pertama adalah tindakan yang cerdik dan licik dari iblis. Iblis datang kepada Yesus pada saat yang tepat.
yakni pada saat Yesus lapar ketika ia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa iblis datang di saat manusia dalam keberadaannya, yaitu yang paling lemah, berputus asa, dan tanpa pengharapan. Nah, hati-hati dengan akal licik si iblis Bapak Ibu. Karena ia datang ketika manusia sedang lemah, ketika manusia sedang membutuhkan pertolongan. Nah, di sini iblis masuk, datang seolah-olah yang memberikan kepada kita solusi Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, solusi yang diberikan iblis hanyalah bersifat sementara. Dan bahkan itu akan membawa kita kepada kecelakaan Bapak Ibu. Itu bisa mencelakakan diri kita ketika iblis menolong kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang harus kita pahami bahwa ketika Tuhan mengizinkan berbagai masalah terjadi, ada satu hal yang ingin Tuhan katakan kepada kita bahwa hal itu terjadi, Tuhan mengizinkan berbagai masalah terjadi, ya ingin memperkuat iman kita, ya ingin memperkokoh iman kita, ya ingin meneguhkan iman kita, supaya kita tetap teguh, supaya kita tetap kuat di dalam iman kita menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang kita hadapi. Dan kita pada akhirnya melihat karya Allah yang sungguh besar, yang sungguh amat baik untuk kita. Bahwa ketika kita mampu melalui, ketika kita bisa melewati berbagai masalah, berbagai tantangan, berbagai situasi dan kondisi yang menyulitkan kita, di sana tangan Tuhan bekerja menolong kita Bapak Ibu. Dan kita melihat di situ bahwa karya Allah sungguh amat baik yang Tuhan rancangkan bagi kita. Dan kalau kita mau melihat lagi kisah Ayub pada akhir ceritanya, Tuhan memberkati sungguh amat baik yang dialami oleh Ayub. Ketika pada akhirnya ia menerima anugerah yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita pahami, ini harus kita mengerti bahwa ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi, berbagai pencobaan terjadi, ada kekuatan Tuhan yang akan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Dan oleh sebab itu, jikalau kita tidak mau mengikuti proses Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya kekuatan iman, keteguhan iman. Dan kita bahkan akan meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Dan inilah yang harus kita waspadai, bahwa jangan sampai kita beriman tanpa proses. Karena dari situ kita tidak dapat melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Dan hidup kita sebagai orang Kristen akan menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tanpa ada pengalaman yang sungguh indah bersama Tuhan Bapak Ibu. Dan ini memang harus kita lalui. Maka kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus berharap penuh kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita melepaskan diri kita dari Tuhan. Dan inilah kekuatan dan pengharapan kita ketika kita menghadapi berbagai masalah, ketika kita menghadapi berbagai cobaan Bapak Ibu. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita untuk kita melihat seberapa besar iman kita, seberapa kuat keteguhan kita. Yang kedua Bapak Ibu adalah pembalikan posisi. Kedatangan iblis seolah-olah mau menolong Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ingin memberikan solusi kepada Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Ketika Yesus lapar, ia dicobai seperti itu Bapak Ibu. Dan sebenarnya kalau iblis mau menolong, ia pun dapat mengubahnya Bapak Ibu, dari batu menjadi roti. Tetapi dalam hal ini ia tidak mau melakukannya, karena dia memang bukan penolong sejati. Nah, cara iblis ini sangatlah licik Bapak Ibu. Ia seolah-olah memberikan penyataan dengan mengatakan, jika engkau anak Allah. Padahal itu bukan pernyataan, melainkan
itu adalah sebuah pertanyaan yang mengandung unsur tantangan dan menuntut Yesus, pembuktian Yesus. Karena jika memang benar Yesus adalah anak Allah, maka seharusnya ia bisa mengubah batu menjadi roti. Dan inilah akal liciknya si iblis, Bapak Ibu. Dan inilah yang juga harus kita waspadai, Bapak Ibu. Bahwa ketika kita dalam situasi, dalam kondisi yang sulit, Bapak Ibu, iblis suka menawarkan kita dengan berbagai macam tawaran, dengan berbagai macam solusi, Bapak Ibu. Dan bahkan dia memberikan kita suatu tantangan. Jika engkau betul-betul misalnya percaya kepada Tuhan, mana Tuhanmu yang menolong engkau? Apakah sekarang dia ada bersama-sama engkau? Itu biasa di dalam hati kita berpikiran seperti itu. Ketika kita dalam kesulitan, kita seringkali tidak melihat Tuhan. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Dan inilah yang dipakai oleh iblis untuk merebut kita dari tangan Tuhan, Bapak Ibu. Dan inilah akal licik si iblis menggoda kita. Ketika kita berada jatuh, ketika kita dalam situasi kondisi yang sulit, banyak tawaran-tawaran, banyak hal-hal yang iblis tawarkan kepada kita, dan kita harus berhati-hati memilih apakah ini cara Tuhan ataukah ini cara iblis. Apakah ini membangun iman atau ini menjatuhkan iman kita? Apakah ini mendekatkan Tuhan? Apakah ini menjauhkan kita dari Tuhan? Dan inilah yang harus kita pahami, yang harus kita tahu supaya kita tidak mengikuti cara iblis bekerja, Bapak Ibu. Dengan berbagai tawaran, dengan berbagai solusi yang diberikan, Bapak Ibu. Ingat bahwa tawaran solusi yang diberikan bersifat sementara dan bahkan itu bisa mencelakakan diri kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terikat dengan dosa yang dikarenakan oleh iblis, Bapak Ibu. Dan ini ya harus kita berhati-hati di dalam beriman, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hidup jauh daripada Tuhan. Dan hati-hati dengan akal licik si iblis yang selalu menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Jadi penting kita untuk mengerti, memahami cara kita melihat cara Tuhan bekerja dan cara iblis bekerja. Apakah ini membuat kita jauh daripada Tuhan? Ataukah ini mendekatkan kita dengan Tuhan? Dan itu yang harus kita pertimbangkan, Bapak Ibu. Tentunya kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap tantangan, setiap situasi, kondisi yang kita alami. Dan ini yang paling penting, Bapak Ibu. Tentunya kita harus tetap berdoa. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami. Dan yang penting kita tetap taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita mudah digoyahkan oleh iblis. Jangan sampai kita mudah tertipu oleh iblis. Sehingga kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, ialah orientasi pada kebutuhan perut atau kedagingan. Iblis hanya peduli dengan hal-hal fisik atau kedagingan kita ini, Bapak Ibu. Ia tidak memperhatikan hal yang bersifat esensi. Iblis tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat spiritualitas atau yang bersifat rohani. Maka tidak heran hal yang diperlihatkan utama oleh iblis adalah hal kelaparan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita belajar, Bapak Ibu, bahwa hal yang diperhatikan oleh iblis adalah hal kedagingan kita. Apapun itu, Bapak Ibu, termasuk kelaparan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Ia hanya melihat hal-hal fisik kita, hal-hal yang di kedagingan kita, Bapak Ibu. Dan inilah yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Dan yang kalau kita perhatikan di sini adalah ia tidak suka atau tidak peduli dengan hal-hal spiritualitas atau yang bersifat rohani. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa ketika kita tidak
suka membaca firman Tuhan, kita tidak suka berdoa, kita tidak suka bersyukur kepada Tuhan, dan bahkan kita tidak suka memuji Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Apakah kita ini sedang dalam genggaman iblis? Karena inilah yang bisa membedakan orang yang dekat dengan Tuhan dan orang yang dekat dengan iblis, Bapak Ibu. Ketika orang senang bergaul dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, maka hal yang diperhatikan adalah spiritualitasnya, adalah rohaninya, Bapak Ibu. Dan inilah yang penting. Kesibukan kita, kemalasan kita akan memberikan alasan kita untuk tidak melakukannya. Dan inilah yang terjadi ketika kita dekat dengan iblis, Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, supaya kita jangan sampai ditipu oleh iblis. Maka mari kita memiliki kerinduan kita untuk kita membaca, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah dulu. Ini penting bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Yang penting iman dan percaya kita sungguh-sungguh amat besar kepada Tuhan. Inilah yang menjadi fokus kita Bapak Ibu. Dan inilah kelemahan kita ketika kita mengutamakan kedagingan kita. Contohnya ketika kita malas Bapak Ibu, untuk kita berdoa, untuk kita membaca firman, di situ iblis masuk. Karena apa? Karena di situ hal-hal yang tidak dipedulikan iblis, spiritualitas, rohani itu sangat tidak dipedulikan oleh iblis. Dan di sini kita harus berhati-hati supaya kita tidak digenggam oleh iblis. Tapi mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita dapat membedakan Bapak Ibu, mana cara iblis dan mana cara Tuhan. Mana kita mendekatkan Tuhan dan mana kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Memang kita seringkali tidak memahami cara Tuhan, sehingga cara Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak kita tersebut dianggap sebagai mencelakakan kita. Bahwa ketika kita menghadapi segala macam masalah, segala badai kehidupan kita, maka seringkali kita tidak sepaham dengan Tuhan. Bahkan kita menganggap bahwa jalan Tuhan mencelakakan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru kecelakaan terbesar adalah ketika kita tidak mau mengikut Tuhan. Dan ini yang membuat kita sungguh waspada supaya kita tetap ikut lurus di jalan Tuhan, Bapak Ibu. Dan inilah yang penting. Nah, di sini ketika Yesus dicobai melalui makanan, Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan inilah yang menjadi pegangan kita, Bapak Ibu. Hanya kembali pada firman saja, maka kita tahu arti dan tujuan hidup kita. Biarlah setiap kita waspada dengan akal licik si iblis, dan hendaklah kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Tanamkan itu dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami tetap dalam naungan Tuhan, hidup kami tetap dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.